Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, sujud mengandung makna sebagai penyerahan diri yang sangat luar biasa dan sebuah kepasrahan diri yang hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kepala yang merupakan lambang kehormatan manusia diletakkan lebih rendah daripada tubuhnya. Setiap orang tua sejatinya pasti selalu akan berdoa untuk anak-anaknya yang terbaik bagi kehidupannya di dunia ini. Namun tahukah kalian bahwa terdapat waktu yang sangat istimewa untuk berdoa? Dan salah satu waktu istimewa untuk berdoa, baik itu untuk diri sendiri, untuk keluarga, ataupun untuk mendoakan anak-anak kita, yaitu saat kita sedang sujud terakhir dalam sholat. Maka oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas cara mendoakan anak saat sujud terakhir sholat. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, doa merupakan salah satu cara umat Islam untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cara menyampaikan setiap hajat dan juga keinginan kita. Di saat kita memanjatkan doa, kita bisa memanjatkan setiap harapan-harapan kita dan kemudian lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Adapun untuk waktu berdoa kepadanya, sejatinya dapat dilakukan kapan saja, namun seseorang akan mendapatkan keistimewaan tersendiri apabila doa tersebut dilakukan saat sujud terakhir ketika sholat. Karena salah satu waktu yang paling istimewa dan paling mustajab dalam berdoa, baik itu untuk mendoakan diri sendiri, untuk keluarga kita, ataupun untuk mendoakan anak-anak kita, yaitu di saat kita sedang sujud dalam sholat. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain dari berdoa kepadanya ketika dalam keadaan lapang. Hadis riwayat Imam Hakim. Dan berdoa tersebut boleh dilakukan saat sujud pertama, sujud kedua, atau saat sujud terakhir sholat. Namun jika boleh saya sarankan, lebih baiknya dilakukan saat sujud terakhir sholat. Sejalan dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, beliau bersabda yang artinya saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa di dalamnya. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam Nasai. Di saat seseorang akan mendoakan anak-anaknya saat sujud terakhir sholat, ada 3 kata atau 3 kalimat dzikir yang sangat ampuh dan mustajab yang bisa kita gunakan untuk mendoakan diri sendiri, mendoakan anak-anak kita atau keluarga kita saat sujud terakhir dalam sholat. Kalimat yang pertama yaitu kalimat Ya Hayyu, yang artinya wahai Dat yang Maha Hidup. Dan kalimat yang kedua yaitu Ya Qayyum, yang artinya wahai Dat yang Maha Berdiri Sendiri.
Dan kemudian kalimat yang terakhir yaitu kalimat birahmatika astaghis, yang artinya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Sehingga jika disatukan menjadi kalimat ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Dan 3 kata atau 3 kalimat ini sejatinya selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sedang sujud dalam sholat. Terutama beliau sering membacanya ketika beliau sedang menghadapi berbagai masalah yang besar dan juga sulit ditemukan solusinya. Dan beliau secara terus-menerus mengulangi doa tersebut dengan menggunakan 3 kalimat tersebut saat beliau melakukan sujud terakhir sholat. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan yang artinya bahwa baginda Nabi ketika menghadapi masalah yang penting dan belum juga ditemukan solusinya, maka beliau akan berdoa secara terus-menerus membaca kalimat ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa di saat terjadi perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud dan beliau terus-menerus mengulang-ulang kalimat ya hayyu ya qayyum sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, maka jika kita ingin mendoakan anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, taat dan patuh kepada kedua orang tuanya, diberikan rezeki yang banyak dan berlimpah, sukses di dunia dan di akhirat, dijauhkan dari bala dan musibah, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Maka antum bisa mengamalkan 3 kata dzikir ini dan kemudian menambahkan doa apa saja sesuai dengan harapan dan keinginan kita untuk anak-anak kita. Adapun untuk bacaan doanya, tentunya kita boleh menggunakan bahasa apa saja, namun yang perlu kalian perhatikan, jika doa yang kalian gunakan dalam bahasa Arab, maka kalian boleh melafalkan setelah membaca kalimat ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Namun berbeda jika doa yang kita bacakan dalam bahasa Indonesia, maka tidak boleh untuk dilafalkan supaya tidak sampai membatalkan sholat kita. Namun doa tersebut cukup kalian ucapkan di dalam hati saja. Seperti misalnya, ya Allah, lindungilah anak-anakku dan berikanlah mereka kebaikan di dalam hidup ini. Maka doa seperti ini cukup diucapkan dalam hati saja. Dan adapun untuk prakteknya seperti berikut ini. Di saat kita akan memasuki sujud terakhir sholat, lalu bacakan takbir intikal dan kemudian lakukan sujud dengan sempurna, lalu diam sejenak seukuran tumaninah dalam sujud. Kemudian setelah itu bacalah tasbih sujud sebanyak 3 kali dan dilanjutkan membaca kalimat ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan berdoa yang dikhususkan untuk anak-anak kita. Namun jika doa yang akan kita panjatkan menggunakan bahasa Indonesia, maka setelah kita selesai membaca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits sebanyak 3 kali, kemudian kita diam sejenak dan hadirkan dalam hati doa tadi yang dikhususkan untuk anak-anak kita. Maka dengan menjaga konsentrasi dan juga kehusuan kita saat berdoa dalam sujud terakhir, maka insya Allah doa-doa kita untuk anak-anak kita akan cepat diterima dan juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, itulah cara mendoakan anak saat sujud terakhir sholat agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.